Sejumlah hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan keluhan mengenai gaji hakim Indonesia kepada anggota DPR karena dianggap tidak sesuai. Para hakim tersebut membandingkan gaji hakim yang diterima setara dengan uang jajan Rafathar, anak selebriti Raffi Ahmad dan Nagita. Gaji hakim disebut setara dengan 3 hari uang jajan Rafathar, menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apakah gaji para hakim tidak mencukupi untuk memenuhi standar hidup layak? Kalau hakim mengeluh, bagaimana nasib guru honorer yang kadang berbulan-bulan baru digaji? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institute, Bung Wahyudi Al-Maroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Roki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Baik, Bung Roki, terkait dari Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan keluhan mengenai rendahnya gaji yang diterima oleh para hakim. Ia menilai bahwa gaji para hakim tidak mencukupi untuk memenuhi standar hidup layak. Menurut Anda, Bung Roki, benarkah demikian? Ya, saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan punya gaji yang layak. Mungkin itu dulu. Nah, kalau kita lihat keluhan para hakim bahwa sampai dia mengadakan aksi cuti bersama, kita baru-baru mendengar cuti bersama para hakim dan dikategorikan tidak layak, memang kita bisa uji bahwa memang kalau dilihat hampir semua pegawai negeri ASN terutama itu gajinya memang dikategorikan sangat rendah ya gitu, posisinya mungkin memang kalau dilihat dari kelayakan jauh. Kalaupun gajinya cukup besar, tetapi biaya hidup terus meningkat. Jadi kalau ada diumumkan pemerintah gaji ASN akan naik, itu barang-barang harganya sudah naik duluan, sehingga sebenarnya tidak berpengaruh. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain juga meningkat, terutama biaya yang paling besar dan komponen hari ini adalah pendidikan kesehatan. Nah, kalau saya ingin coba untuk melihat berapa sih sebenarnya gaji eh, hakim sebenarnya yang ada di negeri ini, kenapa sampai dikategorikan tidak layak, tidak memenuhi standar eh, untuk hidup cukup gitu. Nah, hampir semua ASN mengalaminya sebenarnya. Hakim itu adalah ASN, dia punya gaji pokok yang standar. Di ASN itu yang rendah yang antara 2 juta sampai ke 5 jutaan, 4,9 sekian lah, atau 5 juta. Jadi setiap hakim pasti memegang gaji antara 2 sampai 5 juta itu di tangan. Kedua ada tunjangan hakim, ini yang diklasifikasikan. Ada yang tunjangan hakim muda, ada hakim utama muda, ada hakim utama. Nah, ada hakim yang level rendah, itu paling rendah tunjangannya sekitar 13 jutaan. Yang level paling tinggi sekitar 24 jutaan. Itu hari ini ya, sekitar itu. Nah, kalau kita coba tambahkan, taruhlah ada hakim yang paling rendah pangkat dan golongannya dalam ASN, dia mendapat gaji misalnya dengan terendah di 3 jutaan misalnya, plus tunjangannya yang 13 juta, mungkin dia akan membawa pulang sekitar 16 juta. Nah, itu kalau kita ukur dari kehidupan sekarang, mungkin cukup sebenarnya. Tapi kalau hidupnya di Jakarta, anaknya 3 kuliah semua, ya memang pasti tidak cukup. Nah, itu mungkin kalau kita hitung-hitungannya begitu. Jadi hakim itu memang dengan tunjangan rata-rata 13 sampai 24 juta. Jadi kalau yang tunjangannya paling tinggi misalnya 24 juta, nah dia bisa membawa sekitar paling tinggi berarti sekitar 25 sampai 29 sampai 30 juta. Nah itu memang saya pikir kalau dia tidak punya tanggungan yang lain mungkin cukup. Tapi kalau anaknya 2 atau 3 kuliah, tentu tidak akan cukup gitu. Apalagi dia hidup di Jakarta. Saya pikir ini yang menjadi kegundahan para ASN maupun hakim. Dan sayangnya hakim, selevel hakim pun mungkin tidak terlalu diperhatikan aspirasinya oleh negara, apalagi ASN yang lain, apalagi orang yang tidak bekerja atau rakyat jelata. Saya pikir ini yang menjadi persoalan serius di negeri ini. Kalau hakim saja untuk menuntut haknya mencari perhatian harus mengadakan cuti bersama eh, untuk apa istilahnya unjuk rasa lah kalau bahasa kita. Bagaimana ASN yang saya pikir itu Bung Enggi. Baik, tadi dikatakan 16 juta itu paling minimal gitu ya, Bung, dan juga
koordinator dari Solidaritas Hakim Indonesia, membandingkan pendapatan hakim dengan uang jajan anak selebritas. Kemudian juga langsung memunculkan reaksi dari netizen, bahkan warganet mengecam pernyataan tersebut dinilai sudah hidup sejahtera karena tadi dibandingkan dengan guru honorer yang harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima gaji yang jauh lebih rendah. Bahkan bisa dipastikan kalau guru honorer tidak mencapai 16 juta tadi kalau diperhitungkan itu satu bulannya. Menurut Anda bagaimana, Bung Rocky, terkait ini? Ya, saya pikir perbandingan yang tidak equal ya. Kalau membandingkan dengan anak sultan ya tentu tidak tidak sebanding lah. Bandingkan dengan ASN yang lain atau guru yang lain. Nah, saya pikir itu menjadi lebih equal atau lebih rasional. Walaupun saya sendiri menyatakan bahwa memang tentu kita sebagai rakyat juga ingin kalau bisa hakim itu hidupnya sejahtera, gajinya cukup gitu. Tidak terjadi kekacauan di negeri ini yang ketidakadilannya sulit dicapai karena hakim tidak bisa berpikir normal karena mungkin lapar, mungkin ada urusan keuangan yang belum beres di rumahnya atau anak sekolahnya belum selesai dibayar dan seterusnya. Itu kita tidak harapkan. Tentu kita ingin hakim punya pendapatan yang tinggi. Saya ingin membandingkan sedikit dengan hakim di masa Khalifah Umar dan di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di masa Khulafaur Rasyidin itu eh, qadhi atau hakim itu digaji antara 100 sampai 500 dirham. Nah, kalau kita rupiahkan dirham antam sekarang itu sekitar 350.000. Jadi kalau kali 100 itu berarti sekitar 35 juta gitu. Nah, kalau yang tertinggi bisa tinggal kalikan 350 kali 500 sekitar 100 di atas 100 jutaan. Saya pikir itu mungkin kalau mau dibandingkan dengan masa khalifah, di masa rakyat belum dibebani dengan pajak yang besar, PPN yang belasan persen dan seterusnya ya. Itu bisa mampu menggaji hakim sebesar 100 dirham sampai 500 dirham. Tapi pikir kalau mau membanding-bandingkan dengan hakim di Asia, hakim di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, itu mungkin menjadi pertimbangan kita. Memang tentu kita berharap hakim itu gajinya tinggi supaya dia bisa berpikir memutuskan perkara dengan adil, tidak terpengaruh dengan masalah-masalah di rumahnya. Beda dengan pegawai-pegawai lain. Kalau saya baru membaca bahwa ada seorang guru yang gajinya tidak cukup, kemudian dia selesai mengajar, dia nyambung dengan ngojek gitu. Nah, saya tentu kita tidak berharap ada seorang hakim selesai sidang dia ngojek, kan tidak lucu itu gitu. Apalagi misalnya habis ketemu apa perkara yang berat dia pusing gitu, anaknya belum dibayar sekolah. Ini akan menjadi persoalan yang sangat 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 serius. Sehingga kita tentu berharap ya gaji hakim dinaikkan, tetapi jangan lupa kita bukan hanya hakim yang ada di negeri ini, ada ASN yang lain, bahkan ada rakyat yang lain yang perlu kita naikkan tingkat kesejahteraannya. Dan tentu dengan kekayaan alam yang begitu melimpah ruah di negeri ini harusnya lebih dari cukup kita bisa menggaji ASN. Dan bahkan kalau dulu Abraham Samad menghitung seandainya tambang kita tidak dikorupsi dan dikelola dengan baik, minimal satu kepala itu mendapat tunjangan 20 jutaan per orang. Saya pikir itu sudah lebih dari tunjangan hakim tadi itu. Tapi memang belum setara dengan tunjangan hakim di masa kekhilafahan atau di masa khulafaur rasyidin. Begitu Bung Enggi. Walaupun sistem pengawasan dan gaji setinggi apapun, kalau banyak hakim dan aparat yang berintegritas rendah, tetap saja terjadi mental koruptif dan berlangsungnya penerimaan serta permintaan suap dengan berbagai cara dan variannya. Karena pintu dan celah untuk itu memang sangatlah terbuka. Apakah ini juga disebabkan buruknya sistem peradilan di negeri ini, Bung Rocky? Ya, saya pikir kekacau balauan bahkan keputusan-keputusan mahkamah kita yang tidak fair ataupun tidak adil itu memang bermuara dari pertama integritas hakim-hakimnya. Yang kedua, memang sistem hukum kita memberikan celah yang cukup untuk bisa dibuat berbagai manipulasi maupun berbagai penyimpangan. Jadi kita bisa menghadapi persoalan yang cukup kompleks sehingga
kita pernah mendengar isu ada mahkamah kakak, kemudian ada mahkamah adik gitu. Itu yang terjadi hari ini. Itu karena disebabkan tiga hal kalau menurut saya. Yang pertama memang integritas hakim itu sendiri, SDM personalitas hakim. Yang kedua adalah kontrol masyarakat yang kurang. Dan ketiga adalah jangan lupa ini sistem hukum kita, suka atau tidak suka, kita memang menggunakan sistem hukum warisan Belanda. Dan ini memang sudah tidak update menurut kita memang dan tidak ideal. Belanda itu kan penjajah, kemudian Belanda diusir, sistem hukumnya dipakai sampai hari ini. KUHP kita kan KUHP warisan Belanda. Ternyata Belanda juga mengambil KUHP itu dari Prancis karena Belanda dijajah oleh Prancis. Dan ternyata Prancis juga tidak bikin sendiri, dia mengambil dari Romawi. Jadi kalau kita urut-urut sanad dari hukum yang kita pakai hari ini di negeri ini, itu adalah warisan Belanda dibawa oleh Prancis, diambil dari Romawi sehingga ini adalah warisan hukum Romawi. Jadi ini jauh dari nilai-nilai keadilan hari ini. Ditambah lagi kontrol masyarakat lemah, ditambah lagi integritas hakim yang mungkin juga rendah. Sehingga kompleksitas ini yang membuat sistem peradilan kita sering memutuskan perkara yang kategorinya lucu-lucu gitu. Makanya ada istilah mahkamah adik, mahkamah kakak. Kalau integritasnya kita tidak pungkiri lagi, memang banyak sekali hakim yang tertangkap suap atau tertangkap kasus korupsi. Bahkan sampai level hakim MK sendiri. Dulu kita dengar kehebohannya ketua hakim MK yang ditangkap gitu gara-gara menerima suap. Saya pikir ini kalau level ketua hakim MK-nya sudah seperti itu, bagaimana hakim-hakim yang lain tentu lebih rentan lagi. Jadi, Bung Enggi, gaji yang tinggi itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya integritas maupun kualitas putusan pengadilan. Karena itu keadilan itu sangat ditentukan oleh integritas hakim dan juga sistem hukum yang dipakai. Selanjutnya adalah kontrol sosial. Nah, jadi tiga komponen itu yang akan mempengaruhi tingkat keadilan dan pelaksanaan hukum. Sebesar apapun gaji, kalau integritasnya rendah, pasti korupsinya akan naik juga. Karena mereka semakin lama semakin pintar untuk bisa mengakali hukum-hukum yang ada itu. Fakta yang terjadi, hakim MK itu gajinya tinggi, tapi ketua MK bisa saja terkena korupsi. Apalagi hakim-hakim yang gajinya tadi tunjangannya lebih rendah dan jauh lebih rendah dibanding masa Khulafaur Rasyidin. Tadi saya bilang masa Khulafaur Rasyidin antara 100 dirham sampai 500 dirham, kalau digunakan standar rupiah ya mungkin sekitar 35 juta sampai ya 130-an juta. Saya pikir itu yang perlu kita lihat. Tetapi tentu kita tahu bahwa sistem hukum yang adil, integritas hakim yang baik, dan kontrol sosial masyarakat yang bagus, maka akan tegakkan. Saya pikir di situ, Bung Enggi. Baik, jadi seharusnya dan sepatutnya dan juga semestinya bukan hanya komentar tentang istana yang berbau kolonial gitu ya Bung Rocky, tapi juga harusnya sistem yang berbau kolonial ini harus ya. Ya, betul. Ya, jadi jangan cuma komplain istana saya setiap hari merasakan bau kolonial. Nah, ini nyatanya juga harusnya demikian ya Bung Rocky. Sistem peradilan kita pun masih berbau kolonial. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Ilapa News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.